Pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta dari Yusbon. Shalom, saya mau bertanya untuk tajam, apa maksud dari ajaran lisan di 2 Tesalonika 2 ayat 15? Dan apakah Ini ajaran... pertanyaan yang... Ya, Pendeta. Pertanyaan yang 190 Pak Pendeta. Ya, 190. Oke. Silakan Nando. Ya, kita lanjut. Apa maksud dari ajaran lisan di 2 Tesalonika 2 ayat 15? Dan apakah ajaran lisan ini berlaku untuk sepanjang masa hingga Yesus datang kedua kali? Bila masih berlaku, contoh realnya apa dari zaman para rasul hingga hari ini? Karena jika tidak berlaku, maka ada ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Baru yang sudah tidak berlaku untuk sepanjang zaman. Saya bacakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Silakan Pendeta. Ya, sebentar. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Saya baca sekali lagi ya. Silakan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Terima kasih. Jadi di sini ada istilah ajaran-ajaran yang diterima secara lisan, lalu kemudian ajaran-ajaran yang diterima secara tulisan. Dan ayat ini boleh jadi dimengerti oleh banyak orang bahwa selain Alkitab harus ada ajaran lisan, lalu ajaran lisan ini adalah ajaran turun-temurun, lalu kemudian mungkin ada yang berpendapat bahwa selain firman Allah yang diilhamkan ini, yaitu Alkitab yang tertulis, maka ada tradisi-tradisi dari bapak-bapak gereja zaman dahulu yang diturunkan turun-temurun menjadi suatu ajaran, dan kemudian dibuat ajaran-ajaran lisan itu menjadi tulisan juga. Apakah memang demikian? Apalagi pertanyaan ini menjadi sangat penting kalau kemudian ternyata ditemukan bahwa ajaran yang lisan itu berbeda dengan ajaran yang disampaikan secara tulisan. Jadi mana yang pilih? Apakah Alkitab ini atau ajaran yang disampaikan secara lisan? Oke, jadi saya hanya coba membayangkan pertanyaan ini, kira-kira signifikansi dari pertanyaan ini seperti apa. Baiklah, coba kita membandingkan di dalam Alkitab antara ajaran lisan dan ajaran secara tulisan. Lisan artinya secara verbal, yang dikatakan, yang diucapkan, dan yang dituliskan. Kita ambil dulu beberapa contoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Kisah pasal yang ke-15. Buka Alkitab kita dalam Kisah pasal yang ke-15. Di dalam Kisah pasal yang ke-15 terjadi suatu peristiwa di mana orang-orang Yahudi memaksakan sunat kepada orang-orang Yunani yang masuk menjadi Kristen. Padahal sunat adalah sebuah tanda yang tidak lagi menjadi tanda untuk semua orang untuk masuk menjadi Kristen. Karena untuk menjadi seorang Kristen, rasul-rasul bahkan Yesus sudah memberikan teladan adalah melalui dibaptiskan, bukan melalui disunat, tapi melalui dibaptiskan. Nah, sekarang pada waktu itu dibawa ke Yerusalem, masalah itu dibawa ke Yerusalem, maka para penatua, demikian juga rasul-rasul yang ada di Yerusalem memperbincangkan akan hal tersebut, lalu mereka mengambil suatu keputusan berdasarkan firman Allah, dan mereka yakin ini datangnya dari Roh Kudus. Keputusan mereka itu mereka tuliskan. Sekarang coba kita baca di dalam
ayat yang ke-22, kita mulai baca ayat yang ke-22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yakni Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Jadi selain Paulus dan Barnabas, ada juga Yudas dan Silas. Nah, saya kasih tahu sedikit latar belakangnya. Saat itu Paulus dan Barnabas menggembalakan jemaat yang ada di Antiokhia. Pada waktu muncul masalah itu, jemaat yang ada di Antiokhia, menurut ayat-ayat yang pertama dari Kisah pasal yang ke-15, jemaat yang ada di Antiokhia mengutus Paulus dan Barnabas untuk datang ke Yerusalem untuk membawa masalah itu untuk diperbincangkan. Nah, setelah keputusan diambil, maka Paulus dan Barnabas diutus kembali ke Antiokhia. Tetapi luar biasanya, mereka diutus bukan hanya mereka berdua, tetapi mereka juga disertai oleh dua orang yang lain, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Dan tentang kedua orang ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang terpandang. Lalu di ayat yang ke-23 kita akan melihat mengapa Yudas dan Silas juga diutus untuk menyertai Paulus dan Barnabas. Kita baca ayat 23 dan selanjutnya. Kemudian mereka diserahkan surat yang bunyinya. Jadi waktu mereka pergi kembali ke Antiokhia, mereka bawa surat, yaitu tulisan. Keputusan dalam bentuk tulisan. Mereka bawa itu, yaitu Paulus, Barnabas, Yudas, dan Silas. Lalu disebutkanlah dalam surat itu sebagai berikut. Saya baca suratnya ya. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ada yang datang dari Yerusalem dengan ajaran lisan, dan dengan ajaran lisan mereka datang ke Antiokhia, lalu mereka katakan mereka diutus oleh penatua dan rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Lalu mereka mengajar. Padahal menurut surat yang dikirimkan oleh para rasul di Yerusalem ke Antiokhia, mereka katakan itu orang-orang yang datang kepada kalian dengan berbagai ajaran yang mereka sampaikan secara lisan itu, mereka tidak kami utus. Jadi itu diterangkan dalam surat itu. Kita baca, lalu dikatakan, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ayat 25, sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Jadi sekarang mereka mengatakan, oke, kami akan memperkenalkan beberapa orang yang kami utus dengan bersama-sama dengan gembala-gembala jemaatmu kembali kepadamu. Siapa mereka? Ayat yang ke-26 dalam surat itu ya. Kita jangan lupa, saya lagi baca surat yang dikirim dari Yerusalem ke Antiokhia. Siapa mereka? Yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah CV dari kedua orang itu. Tidak disebutkan banyak-banyak. Hanya disebutkan mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas. Ya, perhatikan ini kata-kata. Kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan, ada kata lisan, artinya secara
verbal atau dengan ucapan atau kata-kata yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Jadi mengapa Yudas dan Silas diutus juga menyertai Paulus dan Barnabas? Sebab mereka akan menjadi saksi bahwa apa yang tertulis dalam surat yang dibawa dari Yerusalem ke Antioquia itu betul-betul memang demikian. Mereka akan katakan secara lisan bahwa apa yang tertulis dalam surat itu benar-benar demikian. Lalu kemudian ayat yang ke-28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Lalu disebutkanlah, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Itulah isi dari surat itu dalam bentuk tulisan. Lalu surat itu dibawa, lalu pada waktu surat itu dibacakan oleh Paulus dan Barnabas, pada waktu itu dibaca oleh Paulus dan Barnabas yang adalah gembala jemaat di Antioquia. Saya bisa bayangkan karena dalam ayat 27 tadi dikatakan bahwa Yudas dan Silas akan menyatakan secara lisan apa yang tertulis. Saya membayangkan bahwa waktu itu Yudas dan Silas juga akan berkata-kata, ya saudara-saudaraku, apa yang tertulis itu benar. Karena memang yang diputuskan oleh rapat di Yerusalem adalah supaya kamu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan selanjutnya. Apa yang mau kita tarik dari ilustrasi yang ada dalam Kisah pasal yang ke-15? Kalaupun pada saat atau zaman rasul-rasul ada ajaran yang disampaikan oleh para rasul secara lisan, maka ajaran yang lisan itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran yang disampaikan secara tulisan. Apa artinya? Artinya bahwa yang disampaikan secara lisan itu betul-betul berdasarkan apa yang tertulis. Keduanya sangat harmonis. Sama seperti sekarang kalau seseorang berkhotbah itu kan secara lisan. Maka khotbahnya itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang tertulis. Khotbah seseorang itu tidak boleh menjadi sumber pengetahuan baru, apalagi kalau khotbah itu dijadikan setara dengan Alkitab, apalagi kalau ada yang berbeda dalam khotbah tersebut, berbeda dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, lalu banyak orang mengutip, menurut pendeta A, menurut pendeta B, demikian. Itu ajaran secara lisan. Tapi yang menjadi patokan adalah apakah ajaran yang secara lisan itu betul-betul selaras, serasi, dan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis, yaitu firman Tuhan. Jangan jauh-jauh di dalam kitab Kisah pasal yang ke-15, dalam buku 2 Tesalonika itu sendiri, di mana pertanyaan dari saudara Yusbon ini diberikan, dalam buku 2 Tesalonika pasal yang kedua itu sendiri, ada suatu pernyataan yang perlu kita perhatikan. Tadi kan pertanyaannya datang dari ayat yang ke-15. Tapi coba kita buka dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua. Coba kita baca dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca dulu dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita
dengan dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, ayat yang kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hati-hati dengan surat ataupun dengan pemberitaan secara lisan yang mengatasnamakan nama rasul-rasul yang mengabarkan seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba padahal Yesus belum datang. Jadi ada amaran supaya kita berhati-hati untuk kita pada zaman akhir ini, apa yang menjadi patokan kita? Yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Itu pun tentang firman Tuhan, Alkitab ini, kita tidak boleh menafsirkannya berdasarkan kemauan kita. Kita perlu untuk menafsirkan firman Tuhan ini sebagaimana yang diinginkan firman Tuhan ini untuk ditafsirkan. Jadi, kita perlu memohon pertolongan Tuhan agar supaya kita boleh memahami apa yang tertulis ini dengan baik dan benar, lalu menguji segala sesuatu yang kita dengarkan secara lisan, apakah itu selaras dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Oh ya, tadi kan contohnya dari Perjanjian Baru ya. Apakah ada contoh juga dari Perjanjian Lama? Coba kita baca dari 2 Tawarik pasal yang ke-36. 2 Tawarik pasal yang ke-36. Saya mau kita baca di ayat yang ke-22. Lalu di Esra 1 ayat 1, ayat ini kurang lebih sama isinya. Kita baca 2 Tawarik 36 ayat yang ke-22 yang berkata sebagai berikut. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, artinya firman secara lisan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Pengumumannya kita tidak usah baca, ada di ayat yang ke-23, tapi pengumuman itu dinyatakan secara lisan maupun secara tulisan. Janganlah sampai pengumuman yang disampaikan secara tulisan berbeda dengan pengumuman yang disampaikan secara lisan, sehingga umat atau rakyat terbagi dua, yang lain mengikuti pengumuman secara tulisan, yang lain mengikuti pengumuman secara lisan. Kalau seperti itu jadinya, maka berantakan keadaannya. Jadi dalam prinsip Alkitab, apa yang dinyatakan secara lisan haruslah sesuai dengan apa yang dinyatakan secara tulisan. Dengan demikian, untuk menguji semua ajaran, secara khusus tradisi-tradisi yang disampaikan dari keturunan yang satu kepada keturunan yang berikut, dari zaman nenek moyang kita, zaman abad pertengahan, ajaran turun-temurun yang kita dengarkan dari orang tua kepada anak, anak kepada anaknya, untuk menguji semuanya itu, ini patokannya. Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Terima kasih.